Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Reza Zahir. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dan lancar rezekinya. Amin. Pembahasan yang ingin saya sampaikan melalui video ini yaitu tentang masih perhitungan jodoh pasaran paing tentunya, dimana yang ingin saya sampaikan nanti itu ada beberapa siklus. Dan kemarin pada neptu pasaran legi saya hanya menggunakan satu pembagian, yaitu dibagi 7. Dan tentu juga yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada 4 siklus, dimana yang nanti saya coba untuk gabungkan, terus ketemunya apa dan hasilnya apa, baik atau tidak untuk dijalani. Tentu siklus yang pertama adalah sandang, pangan, papan, loro, dan pati. Artinya nanti ada pembagian 5 atau jadi sisanya ada berapa. Kalau memang sisa 1 jatuhnya di sandang, kalau memang sisa 2 berarti jatuh di pangan, kalau sisanya 3 berarti jatuh di papan, kalau sisanya 4 jatuh loro, kalau sisanya 5 adalah jatuh di pati. Dan tentu setiap orang menginginkan pasangannya satu untuk selamanya. Dan siklus yang kedua adalah pembagian sistem 8. Maksud saya, yang pertama pegat, ratu, jodoh, topo, tirani, padu, sujana, dan pesti. Ini jelas sekali mengandung arti-arti tersendiri. Namun di sini saya tidak akan mengartikannya satu demi satu karena untuk menyingkat durasi. Karena yang ingin saya sampaikan adalah neptu weton paing dari mulai Minggu hingga sampai Sabtu. Dan pembagian yang kedua adalah pembagian 7, yaitu Wasesos Goro, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Sumur Sinubo, Satrio Wirang, Bumi Kapetak, dan Lebu Katiup Angin. Itu seringkali saya sampaikan bahwa beberapa weton memang ada naungan-naungan tersendiri. Dan pembagian yang siklus 7 berikutnya adalah Tunggak Semi, Pisang Pinunggel, Lumbung Gumantung, Sanggar Waringin, dan tentu di sini adalah Pendaringan Kebek, Satrio Lelaku, dan Pandito Mukti. Jadi yang ingin saya sampaikan nanti pembagiannya ada yang khusus 5, pembagian siklus 8 dan siklus 7. Dan tentu di sini sekali lagi jadikanlah ini satu pengetahuan buat teman-teman semua, supaya nanti apa yang saya sampaikan kalau memang bermanfaat silahkan ambil positifnya. Dan tentu yang belum menikah harap berhati-hati untuk memilih calon pasangannya. Bukan berarti di sini saya kok harus nikah dengan weton. Kembali ke individu masing-masing, bahwa khusus orang Jawa itu masih identik dengan perhitungan-perhitungan primbon, baik tentang masalah mencari pasangan atau jodoh, menikahkan, atau juga yang lain-lain. Dan saya ingin melanjutkan perhitungan neptu weton paing. Saya berawali dari hari Minggu. Hari Minggu paing dengan neptu weton 14. Ini apabila berpasangan dengan hari Senin legi dengan neptu weton 9. Berarti 9 ditambah 14 dengan total keseluruhannya adalah 23. Kalau dibagi 5 berarti jatuhnya di bagian papan.
Namun kalau dibagi 8 dengan siklus yang saya sampaikan adalah jatuh sisa tirani. Apabila dibagi 7 adalah lumbung gumantung. Dan di sini juga apabila menemukan pasangannya dengan Sabtu Legi dengan Neptu Weton 14 juga, maka 14 dibagi atau ditambah 14 menjadi 28, yang berarti kalau dibagi 5 mempunyai sisa 3 yang berarti ada di bagian papan. Kalau dibagi dengan siklus 8 adalah sisanya 5. Dan tentu kalau dibagi siklus 7 sudah pasti hasilnya berbeda. Saya lanjutkan untuk mengarah ke Senin Pahing dengan Neptu Weton 13. Ini apabila berpasangan dengan Rebo Pon dengan Neptu Weton 14, berarti 14 dibagi atau ditambah 13 menjadi 27. Jadi tentu di sini kalau dibagi 5 ada lebihnya 2 yang berarti jatuh di pangan. Kalau dibagi dengan siklus 7 berarti tunggak semi. Kalau dibagi 8 ada sisa 3 berarti jatuhnya di jodoh. Tentu di sini saya lanjutkan dengan hari Selasa Pahing dengan Neptu Weton 12, Selasa 3, Pahing 9. Ini apabila bertemu pasangan atau calon pasangan jatuh di Rebo Kliwon dengan Neptu Weton 15, maka 12 ditambah 15 menjadi 27. Dan tentu 27 ini saya sudah sampaikan bahwa kalau dibagi 5 jelas sisanya 2. Kalau dibagi 7 jatuh di tunggak semi. Dan apabila dibagi 8 jatuhnya di jodoh. Saya lanjutkan untuk mengarah calon pasangan Rebo Pahing. Rebo 7 Pahing 9 dengan Neptu Weton 16. Ini apabila menemukan pasangannya di Rebo atau dimaksud saya hari Kamis Kliwon dengan Neptu Weton 16 juga. Total keseluruhan 16 ditambah 16 menjadi 32. Kalau kita bagi 5 tentunya ada sisa 2 yang jatuhnya di pangan. Kalau dibagi dengan siklus 7 jatuhnya Sanggar Waringin. Kalau dibagi dengan siklus 8 jatuhnya di Pesti. Itu calon pasangan Rebo Pahing. Dan saya lanjutkan untuk calon pasangan yang tentu bisa membawakan satu kehidupan satu ketika nanti, mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, harta benda berlimpah dan hal-hal positif yang lainnya. Hari Kamis Pahing dengan Neptu Weton 17, Kamis 8 Pahing 9. Ini apabila berpasangan dengan Jumat Legi. Sekali lagi, apabila berpasangan dengan Jumat Legi. Jumat 6 Legi 5, tentu 17 ditambah 11 menjadi 28. Apabila dibagi 5 jatuhnya di pangan karena sisa 3. Apabila dibagi 8 tentu ada sisanya 3 yang berarti di sini ketemunya jodoh. Weton yang selanjutnya adalah Jumat Pahing dengan Neptu Weton 15, Jumat 6 Pahing 9. Ini apabila ketemu dengan pasangannya atau calon pasangannya Sabtu Kliwon dengan Neptu Weton 17, maka 15 ditambah 17 menjadi 32. Kalau dibagi 5 yang seperti saya sampaikan siklus tadi di depan, ada sisanya 2 yang jatuh berarti di pangan.
Artinya satu ketika nanti dia punya kehidupan, itu tidak kekurangan pangan. Dan apabila dibagi 8 jatuhnya di pesti. Kalau dibagi 7 ada sisa 4, yaitu Sanggar Waringin. Artinya bisa menjadi satu pengayom atau hal yang untuk berteduh di dalam rumah tangganya. Dan saya lanjutkan masih perhitungan jodoh calon pasangan Sabtu Pahing. Sabtu Pahing neptu weton 1819 Pahing 9. Ini apabila menemukan calon pasangannya Minggu Legi dengan neptu weton 10, Minggu 5, Legi 5. 10 ditambah 18 menjadi 28. Kalau dibagi 3 ada sisa. Kalau dibagi 5 ada sisanya 3, yang berarti jatuh di papan. Dan apabila dibagi 7 Pandito Mukti, kalau dibagi dengan siklus 8 adalah topo, yang artinya pasangan ini adalah buat prihatin. Dan saya lanjutkan masih di yang Sabtu Pahing, karena ini juga sekaligus memenuhi satu permintaan saya suruh menghitungnya. Tentu Sabtu Pahing ini apabila ketemu dengan Minggu Wage dengan neptu weton 9, jumlahnya ada 27. Kalau dibagi 5 ada sisanya 2, yang berarti jatuh di pangan. Kalau dibagi dengan siklus 8 yang saya sampaikan di awal ada jatuhnya di jodoh. Dan apabila dibagi dengan siklus 7, maka di sini adalah bumi kapetak atau satrio lelaku. Saya ingin sampaikan kalau Sabtu Pahing ini saya jelaskan apabila Anda perempuan dengan ketemu Minggu Wage, menurut perhitungan saya pribadi ini adalah perhitungan yang kebalik. Artinya kebalik seperti ini. Yang pertama adalah untuk mencari satu perekonomian, peningkatan kesejahteraan dalam keluarga, cara mendidik, cara juga membimbing. Ini jatuh ada di perempuan sebagai kepala rumah tangga. Sebaliknya Minggu Wage ini menjadi yang laki-laki ini adalah menjadi perempuan. Terkadang itu bukan berarti kebalik karena apa? Kebalik karena perhitungan jadi perilakunya kebalik. Semangatnya pun kebalik. Terus cara pola pikirnya pun kebalik. Maka ini adalah satu ketika nanti apabila si perempuan ini Sabtu Pahing lakinya Minggu Wage, walaupun dalam perhitungan yang saya sampaikan tadi udah jelas, kalau memang tidak kuat untuk menjalani perjalanan hidup rumah tangganya, amit-amit ya, jangan sampai itu terjadi, itu akan fatal akibatnya. Tapi kembali, kalau memang ini bisa langgeng rumah tangganya sampai kakek nenek, bisa mengerti dan mengurangi ego masing-masing, maka satu ketika nanti bisa mempunyai satu hidup yang tentram. Tidak tahu satu ketika nanti juga apabila sudah menemukan cucunya atau mendapatkan cucunya, ini akan mempunyai satu perubahan di mana karakter yang tadinya sempat egois, karakter yang tadinya sempat sering emosi atau mungkin kurang baiknya atau kurang harmonisnya dalam rumah tangganya, karena memang perhitungannya Wage Pahing itu begitu. Yang Pahing panas, emosional, marah-marah, dan Wage pun demikian. Emosional juga marah-marah. Maka di sini harus bisa mengendalikan hal itu. Jadi ini hanya sekedar pesan buat yang menanyakan, karena memang kebetulan saya membuat satu konten mengarah tentang perhitungan jodoh pasaran Pahing. Ini bisa didengarkan dengan baik
dan semoga bisa diambil positifnya. Saran saya, tolong perbaiki discommunication. Artinya berkomunikasilah dalam bentuk apapun dengan kepala dingin, baik dengan pada waktu santai berkumpul di ruang tamu ataupun pas pada waktu mau tidur. Berdiskusilah dengan hal-hal yang tentunya menyenangkan, dengan hal-hal yang tentunya bisa membuat memori lama bangkit kembali, tentu yang positif. Kalau memang nanti satu ketika discommunication ini bisa berjalan dengan baik, saya yakin sekali satu ketika nanti rumah tangga Anda bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih atas segala partisipasi teman-teman semua yang sudah menyimak video saya hingga sampai akhir. Semoga amal ibadah teman-teman semua dapat ganti yang lebih positif lagi dari hal-hal yang tentunya Anda inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.